I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Manur Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya menjawab soal UTS Mikro 2. Oke, nomor yang pertama, PD sama dengan min 2Q plus 150, PS sama dengan Q plus 160. Terus price minnya 92, price maxnya 83. Oke, lanjut, PS sama dengan PD. Q plus 60 sama dengan min 2Q plus 150. Nah, kita pindah ruas nih. Min 2Q nya pindah ke kiri, terus 60 nya pindah ke kanan. Jadinya Q plus 2Q sama dengan 150 dikurang 60. Nah, yang ininya ditambah jadi 3Q, terus yang ininya dikurang menjadi 90. Nah, terus kita pindah ruas nih, jadi dibagi 90 per 30. Hasilnya Q. Ini hasilnya Q sama dengan 30. Kemudian lanjut, kita ingin mengetahui nih Q-nya, kan tadi udah ketemu 30. Jadi kita masukin 30 plus 60 sama dengan 90. Kemudian yang PD min 2, nah ini dikali yang kurang 30, kan tadi Q-nya 30, terus ditambah 150. Min 60 ditambah 150, hasilnya 90. Terus kita akan mencari ininya nih, di bawahnya ini, cari titik kuantitinya. Jadi PS sama dengan Q plus 60. Terus kita balik lagi, dan ruas PS min Q sama dengan 60. Jadi seperti ini, 60, min 60. Kemudian PD min 2Q plus 90 dengan PS plus 2Q. Nah ini kan Q-nya hasilnya berarti 75. Ini 150,75. Nah, kemudian kita cari Pmax-nya nih. Pmax kita masukin sini. 83 sama dengan min 2Q plus 150. Kita pakai yang PD nih. Pakai rumus PD. Hitung. Min 2Q sama dengan 150, min 83. 2Q sama dengan 67. Q sama dengan 33,5. Kemudian yang PS, masukin angka yang tadi nih, 33,5 tambah 60, hasilnya 93,5. Nah, kemudian kita gambar aja nih, grafiknya langsung bikin seperti ini. Set, kita bikin garis dulu Pmax nya di angka 83. Nah, yang ini titik equilibrium. Kita bikin garis seperti ini. Nah, yang tadi tuh yang 60, kita bikin di sini. 60 ini bikin min 60. Tarik garis. Kita bikin ini supply. Nah, ini 150. Nah, ini terus ini ya 75. Oke, lanjut. Bagian terakhirnya kita cari DWL nya, gateway close nya. Nah, ini apa sih rumusnya? Rumusnya alas kali tinggi dibagi 2. Tadi mana alasnya? Alasnya itu dari sini ke sini itu 10,5. Terus tingginya mana nih? Tingginya dari sini
sini 10,5 dikali 3,5 dibagi 2, hasilnya 18,375. Oke, lanjut yang nomor 2. Kan di soalnya suruh cari eksternalitas negatif dan positif. Nah, yang di negatif itu contohnya knalpot racing. Kenapa tracing? Karena suara yang dihasilkan oleh knalpot ini atau barang ini itu pada tingkatan tertentu bisa mengakibatkan suara yang sangat bising, sangat berisik. Makanya bagi sebagian orang akan merasa terganggu dengan suara tersebut. Kemudian positif, contohnya jam dinding, bisa jam, pokoknya jam lah, bisa jam tangan, jam dinding, jam yang lainnya. Itu ada manfaatnya, terdapat manfaat bagi orang-orang yang tidak membeli atau memilikinya. Itu bisa mengetahui waktu di saat itu juga. Misalnya kita lihat jam pada dinding, padahal itu bukan jam punya kita, tapi kita bisa tahu jam itu. Maksudnya bisa tahu waktu, kapan waktu itu saat ini. Misalnya jam 9, bisa dilihat saat itu juga. Kemudian public goods, contohnya adalah rambu lalu lintas. Kenapa saya milih rambu lalu lintas? Karena fasilitas ini dibuat untuk semua orang agar tertib berlalu lintas, agar tidak semena-mena, agar tidak semrawut. Makanya dibutuhkan fasilitas ini. Oke, lanjut ke nomor 3. Bismillah, yang terakhir. Ini yang graphic price support. Nah, untuk price support, apa sih itu price support? Price support itu bertujuan untuk mendukung pendapatan produsen dengan mempertahankan harga dari produk mereka. Ini misalnya kayak padi kan di seluruh Indonesia udah banyak. Misalnya di saat harga panen, nah pasti di harga ketika panen padi itu banyak ya. Nah, saat itu juga harga padi pasti anjlok, menurun. Nah, pemerintah membuat kebijakan agar harga padi itu tidak turun, tapi tetap di harga yang wajar gitu. Nih, ini grafiknya. Misalnya harga awal itu di PO, di titik equilibrium di sini. Kemudian PO, nah kuantitinya di sini. Ketika harganya naik, sini, otomatis kuantitinya berkurang atau jumlahnya berkurang, permintaannya berkurang. Tapi di bagian ini A, B, D ini surplus produsen, di mana produsen akan mendapatkan profit yang sesuai di atas harga pasar. Nah, kemudian belanja pemerintah, yaitu rumusnya adalah Q2 kurang Q1 terus dikali PS. Misalnya Q2 berapa nih, jadinya seperti itu. Lanjut ke nomor 3 yang B, production quotas. Nah, kebijakan ini yaitu dengan membuat peraturan
membatasi jumlah barang produksi selama periode tertentu. Ini bertujuan untuk harga ini tidak turun. Jadi seperti itu. Nah, sebelum ada kebijakan produksi kuota ini, pembatasan kuota, di sini produsen surplusnya berada di bagian C ini nih, di bagian sini. Nah, lalu konsumen surplusnya ada di bagian A dan B di atas. Seperti kita ketahui kan, di bawah ini produsen surplus dan yang atas konsumen surplus. Kemudian setelah ada kebijakan produsen quotas, maka ada terjadi perubahan. Yang tadinya price di sini, titiknya di sini, dan kuantitinya di sini, ini akan bergeser ke kiri. Kuantitinya jadi sedikit dan harganya berada di sini. Jadi bagiannya itu A plus B plus C dan D. Di sini tuh produsen. Kan tadi awalnya itu produsen di bawah, sekarang produsen surplusnya berada di sini. Nah, lalu belanja pemerintah. Kan pemerintah ini ikut andil ya. Maksudnya peran utamanya dalam membuat kebijakan dalam rumusnya B, min C, dan min D. Ini tutup seperti ini. Kurang lebih seperti itu, Bu. Nah, lanjut ke yang C, import kuota dan tarif. Berbeda yang dengan yang tadi sebelumnya. Ini pembatasan kuota import, yaitu jumlah barang impor maksimal yang bisa jumlah barang maksimal yang bisa diimpor. Maksudnya barang yang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia akan dibatasi kuotanya. Dan kemudian tarif itu kebijakan. Lanjut, tarif itu kebijakan penambahan biaya masuk atau seperti pajak yang dikenakan pada barang import. Tujuan kebijakan ini untuk melindungi industri dalam negeri agar bisa bersaing, agar bisa mendapatkan keuntungan lebih dan bisa berkembang usahanya. Kemudian ini nih, dalam grafik ini saya akan menjelaskan. Titik ini PW itu harga internasional, harga di luar negeri. Kemudian yang PD itu harga di dalam negeri atau domestik. Sebelum ada kebijakan import, stop import, surplus konsumen berada di A, B, C. Dan lalu setelah ada kebijakan pembatasan kuota import, surplus produsen ada di sini. Kenapa di sini? Karena otomatis kan kalau misalnya kuota dibatasi atau di stop, maka produsen lokal atau domestik akan mendapatkan profit yang lebih. Terus di mana sih DWL-nya? DWL-nya tadi di sini. Ini nih. Ini kan kuota import nih. Jadinya di bagian sini ya. Ini beda lagi. DWL-nya ada di sebelah sini. Terus yang terakhir, tadi kan yang ini import kuota, dan yang terakhir ini tarif. Sebelum ada kebijakan kuota impor dan import surplus konsumen berada di titik di bagian A, B, D, dan C. Kemudian setelah ada kebijakan
tarif itu, dikenakan tarif. Maka ini sama seperti tadi, surplus produsen. Yang masuk ini produsen dalam negeri. Pendapatan pemerintah berada di D. Karena ini berasal dari tadi kan, penetapan tarif, maka pendapatan negara akan bertambah. Maka ada di sini tuh. Ini kan sama kayak tadi, ini tuh bagian impornya nih. DWL di mana? B dan C. Oke, sekian dari saya, kurang lagi. Ya, itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak sampai selesai.